jelas. Nah, tentu saja dalam pembicaraan ini orang tua harus memiliki bingkai firman Tuhan. Kisi-kisinya apa? Ya, kalau ke sekolah ada kurikulum itu firman. Mengapa perlu firman? Karena dunia punya kebenaran berbeda dengan kebenaran firman. Ya, misalnya LGBT itu buat Alkitab jelas berbeda dengan pandangan psikologi dan pandangan kedokteran. Ya, dan firman Tuhan jelas, apa yang ada dosa adalah dosa, apa yang tidak benar adalah tidak benar. Ya, tentu saja dalam komunikasikannya dan bagaimana mendidik anak kita dalam seksualitas, ini yang kita perlu belajar. Bukan sekedar berkata, ini salah, ini benar. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, hal-hal itulah yang akan bisa membuat banyak jembatan, tidak ada jembatan rasa percaya, ya, karena mereka merasa dihakimi, dilarang, ya, belum didengar sudah dinilai. Nah, kita akan melihat di dalam pembicaraan mengenai seks. Penting sebelum memulainya, saya tadi sudah katakan anak merasa aman dan orang tua harus menyiapkan diri. Ya, siapa yang siapkan diri? Bukan anak loh. Anak cuma siapkan hati untuk terbuka. Orang tua harus siapkan apa? Siapkan diri. Punya bingkai firman Tuhannya seperti apa? Dasar-dasar firman Tuhannya seperti apa? Ya, orang tualah yang bertanggung jawab mengajarkan seks yang pertama. Bukan sekolah, bukan gereja sebenarnya. Ya, bertanggung jawab mengajarkan seks berarti orang tua bertanggung jawab juga belajar ya kedalamannya. Ya, jadi pertanyaannya kapan ya mulai diajarkan tentang seks? Ya mulai dari identitas seksnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, dalam persiapan orang tua tidak hanya punya firman yang benar, ya, tapi juga menggali dan berdiskusi sesuai pengertian anak. Artinya banyaklah mulai dengan bertanya, bukan memberi komentar dan memberikan ajaran-ajaran lebih dulu. Ya, proses kita berdialog dan bertanya jawab ini penting sekali buat para orang tua. Ya, tujuannya misalnya, oh ya, kamu tahu dari mana? Sudah sering mendengar, sudah pernah tahu, sudah pernah nonton. Ya, tanyanya ingat bukan menginterogasi, ya, pertanyaan dia mengajak dia diskusi, menggali, ya, dan memberikan respon yang kondusif sambil senyum tapi bukan bercanda, bukan, ya. Oke, misalnya dalam suasana yang santai, ya, kalau ada kesempatan, ya, ngobrol lah, ya, dengan santai. Misalnya waktu saya pergi, ya, dengan anak saya pergi ke restoran, duduk dan pacaran, terus saya bertanya anak saya, menurut kamu itu sudah menikah apa belum, nak? Atau orang yang sedang pacaran. Nah, disitulah saya memulai, tapi kadang-kadang tidak bahas terlalu dalam, tetapi anak saya mulai mengenali, oh ada ya hubungan seperti itu. Mak, emang pacaran gimana? Nah, itulah yang memulai pembicaraan dengan baik. Nah, hal-hal inilah yang orang tua kadang makan ya makan, selesai sudah, tidak pernah ada sebuah kedalaman dalam pembicaraan kita kalau kita ketemu. Ya, nah penting sekali ya dalam hubungan kita dalam bicara inilah, ya, jadikan kesempatan untuk mengajar anak kita, memberikan ajaran-ajaran yang tidak terlalu panjang tetapi menarik. Itu loh, ya dulu mama juga nggak ngerti, ya. Nah, hal-hal ini yang menolong untuk mereka melihat betapa kita bisa menjadi teman untuk mereka. Ya, ingat, dalam kita menyiapkan diri, kita harus melihat apakah anak kita sudah cukup lahir baru, sudah cukup rohani atau belum. Yaitu dia sudah lahir baru, apakah dia sudah sering mendengar tentang Alkitab, punya dasar-dasar firman atau belum. Ya, karena penting pendekatannya berbeda kalau dia belum tahu firman atau dia sudah tahu firman sedikit atau banyak. Nah, ini menolong untuk kita bisa tidak terlalu memberikan hal-hal yang berat sehingga anak merasa jauh sekali dengan apa yang dia ketahui dan yang dia berusaha pahami. Ya, ingat, kita penting untuk mengajarkan anak-anak itu mengenali lebih dulu siapa dia di hadapan Tuhan. Makanya kerohanian penting. Betapa dia berharga, seperti itu dia diciptakan Tuhan tidak pernah salah. Ya, misalnya contoh yang saya suka bicara sama anak saya,
Ya dari kecil kamu ada anak perempuan mama yang luar biasa, kamu anak perempuan mama yang cantik di hadapan mama ya. Jadi kita ngomong gender dia gitu loh, kita akui dia berharga ya. Nah, hal-hal ini penting. Saya bilang sama anak saya yang laki, Ben, kamu itu anak laki loh ya. Anak laki itu ada anak laki yang tidak pernah takut salah. Anak laki itu ada anak berani. Anak yang laki itu sopan sama perempuan ya. Nah, jadi hal-hal inilah saya menegaskan tentang gender dia ya, yaitu jenis kelamin dia. Ya, itu adalah sebuah pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat mendasar untuk anak kita mengerti tentang seksualitas. Nah, penting sekali ya, anak sudah mengerti jenis kelaminnya, baru dia mengerti jenis kelamin yang lain ya, yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan perempuan juga laki, tidak ada yang di tengah-tengah. Nah, hal-hal inilah yang saya sebut kerohanian ya, dikaitkan kepada kerohanian atau dikaitkan kepada firman ya. Dan waktu kita menyiapkan diri bicara tentang seksualitas kepada anak, ya berilah senantiasa ruang untuk anak bertanya dengan bebas sesuai perkembangan seksualitas. Berikan rasa aman tuh anak tanya. Ya kalau gitu, kalau anak tanya, emang kenapa sih mah jadi beda gitu loh. Ya, kenapa Tuhan ciptakan cuma dua, nggak ada yang lain ya. Tidak ada, memang cuma dua jenis, yaitu laki dan perempuan. Itu yang Alkitab katakan. Jadi betapa penting kalau kita sendiri tidak punya bingkai itu, kalau kita sendiri tidak yakin ya kerohanian itu, maka anak-anak akan mendapatkan informasi yang sesat ya atau yang tidak benar. Nah, ruang untuk bertanya itu adalah sesuai dengan pengertian anak. Makanya kita sering tanya, masih ada hal yang mau ditanya. Nah, lain kali kalau mau tanya jangan takut ya, mama papa akan mencari jawaban. Kalaupun kita nggak tahu, mama papa akan mencari tahu supaya kita semua sama-sama bertumbuh ya, mengenali siapa kita. Hati-hati untuk anak remaja ya, mereka itu kan suka melihat dan mendengar berbeda lewat teman-temannya juga selain dari kita, apalagi dari media. Dan dia biasanya suka ikut apa yang dia lihat gitu loh, daripada apa yang kita dengar. Makanya kadang kita harus banyak diskusi dengan anak-anak kita dan perlu mengetahui hal-hal yang kita sedih kadang kita tidak tahu ya. Inilah proses kita belajar menyiapkan diri. Suatu hari saya jalan-jalan ke mall sama Benaya yang masih remaja. Di tengah jalan kaki kita di tengah mall melihat-lihat toko ya, barang-barang, banyak sekali orang-orang lalu lalang, termasuk gadis-gadis. Dan kemudian Benaya bilang, "Pak, di sini banyak paha." Saya bilang, paha ayam, Kentucky Fried Chicken. Bukan tuh, paha-paha wanita. Oh, maksudnya adalah hari-hari ini, ya waktu itu banyak gadis-gadis, malah ibu-ibu yang pakai apa ya, celana yang pendek sekali. Dan saya senang dia ngomong. Jadi pembicaraan tentang sesuatu yang menarik perhatian mata anak saya sebagai pria, diskusi aja. Saya bilang, Ben, ya arahkan matamu ke depan, jangan lirik kiri, lirik kanan, ya. Papa ada di samping kamu, kita jaga pikiran kita. Itulah salah satu contoh pembicaraan. Suatu hari juga dia bilang, saya lihat matanya melirik-lirik apa anak perempuan lain, kelihatannya dia tertarik. Saya bilang sama dia, Ben, cantik nggak dia? Kamu suka? Ya dia diem atau dia malu. Saya kira ketertarikan anak laki kita sama tubuh wanita, wajah wanita adalah sebuah proses masa pubertas yang normal. Tapi kita perlu bicara dengan jelas di dalam terang firman Tuhan. Bukan di dikontekskan dalam sisi waduh ini dosa ya kan? Ketertarikan itu belum dosa. Tapi menikmati sesuatu yang sifatnya membangkitkan hawa nafsu, itulah dosa. Jadi kita harus bedakan mana dosa, mana ketertarikan. Kalau kita tidak ada ketertarikan, berarti bagaimana kita bisa menikah suatu hari, ya kan? Nah, Alkitab berkata, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu datang dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita bicara tentang bingkai,
kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu pembicaraan kita, organ tubuh seksual itu dari mana? Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang saudara bicara, prinsipnya adalah jangan izinkan itu sesuatu yang sifatnya tertawaan, sesuatu yang menjurus kepada jorok, ya toh? Nah, oleh sebab itu, pemahaman kita tentang arti seks ada dua. Yang pertama itu bicara gender, jenis kelamin, laki atau perempuan. Yang kedua adalah persetubuhan atau ekspresi kasih yang dilakukan oleh siapa? Suami istri. Jadi inilah yang menjadi sebuah terminologi kita ketika sudah mendengar kata seks. Ketika Paulus berbicara kepada Timotius tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di Efesus, soal dongeng, ajaran sesat, ya toh, silsilah keturunan, dia berkata begini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Tujuan dia memberi nasihat adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, itu yang pertama, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi bicara tentang seks itu dasarnya adalah kita mengasihi anak kita. Dan ketika kita berbicara hati kita suci, pikiran kita suci, hati nurani kita nggak kotor. Kita tidak dibebani oleh pornografi sebagai orang tua. Kita tidak dimasukkan oleh gambar-gambar imajinasi yang tidak baik dari dunia ini. Dan ketika kita bicara seks, itu bicara tentang Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan semuanya ini. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Detailnya bagaimana? Pandangan seks dari Alkitab. Yang pertama, seks itu kudus. Ya, baik itu organ seksual sendiri maupun persetubuhan itu sendiri. Kudus artinya apa? Artinya sesuatu yang datang dari Tuhan. Bukankah Allah itu kudus? Kudus bicara ketika kita bicara soal seks, hati dan pikiran kita bersih dari kecemaran. Hati dan pikiran kita bersih daripada hal-hal yang sifatnya kenajisan. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti pandangan dunia adalah seks itu kotor. Ya, dari berbagai konsen kita lakukan, malah orang tua juga menganggap itu tabu untuk dibicarakan. Ya, tidak baik untuk dibicarakan. Jadi sekali lagi, hubungan seksual adalah sebuah hadiah dari Tuhan untuk sebuah pernikahan, untuk suami istri, bukan buat orang yang belum menikah. Jadi itu batasnya, itu pagarnya. Jadi ketika ada orang-orang yang melakukan di luar hubungan suami istri, itulah yang disebut dosa. Alkitab banyak bicara tentang percabulan dan perzinahan. Alkitab juga berkata bahwa ada sisi yang sifatnya hubungan seksual yang tidak baik antara pria dan pria dan wanita. Itu ada sebuah hal yang dosa. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, perhatikan perkataan saya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadilah penyalahgunaan seks untuk sekedar hawa nafsu manusia. Padahal Tuhan menciptakan seks dan hubungan seks itu dalam konteks bukan hanya untuk menghasilkan keturunan ilahi, tetapi ada sebuah persekutuan yang indah dari sebuah hubungan suami istri. Nah, akibat dari dosa itulah Tuhan datang untuk memulihkan. Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan kembali apa yang menjadi tujuan utama daripada seks dan hubungan seksual itu sendiri. Makanya ketika sebagai umat Allah, orang yang percaya kepada Allah, Allah kita kudus, kita ada anaknya. Seharusnya kita mulai mengerti bahwa terlalu banyak pengajaran yang nggak benar di luar. Dan Tuhan Yesus datang untuk menguduskan kita, itu yang pertama. Saya ingat setiap orang pernah jatuh dalam dosa. Setiap orang pernah trauma terhadap pelecehan seksual. Setiap orang pernah mengalami situasi-situasi di mana dia di-use. Nah, hari ini saya ingin kuatkan saudara,
Andai kata itu terjadi dengan anak saudara, percayalah, Allah sanggup menjadikan dia ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sekali lagi ini konteks pra-remaja dan remaja, saya ingin katakan jawaban terhadap persoalan seksual anak-anak kita, baik itu yang sudah terekspos terhadap pornografi maupun yang sudah jatuh dalam sebuah hubungan yang tidak benar, percabulan, selalu ada jawabannya. Jawabannya hanya satu. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan mereka, bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk membuat mereka bersalah terus dalam hati mereka. Bukankah Yesus datang untuk menolong wanita berzina yang mau dirajam mati oleh para ahli Taurat dan orang Farisi? Hati Tuhan adalah mengembalikan setiap orang yang pernah jatuh supaya dia dipulihkan dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi bagaimana kita harus kerjakan? Yang pertama adalah orang tua harus berubah dulu. Kalau kita sebagai orang tua masih juga dibebani oleh dosa seksual dalam pikiran dan hati kita, sulit sekali kita berbicara tentang hal-hal yang berbau seks kepada anak kita di dalam kerangka kekudusan Allah. Atau kita nggak berani berbicara kepada mereka. Jadi sekali lagi, Anda sebagai orang tua, Anda ada payung rohani. Tahu payung? Melindungi anak. Kalau kita nggak benar, anak kita pasti nggak benar. Kalau kita benar, anak kita bisa benar. Walaupun bisa salah, walaupun pernah punya kebiasaan keterikatan dalam sisi masturbasi, pornografi, mereka akan dilepaskan ketika kita benar di hadapan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu yang hadir, pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pastikan kita merdeka dulu dari hal-hal yang sifatnya percabulan, hal-hal yang sifatnya imajinasi seksual. Ketika kita sembuh, kita pulih, kita bisa menyembuhkan anak kita. Tapi kalau kita sendiri terikat, anak kita juga akan terikat oleh dosa yang sama. Alkitab berkata bahwa kita harus menjauhi. Roma 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dengan pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Keluaran 20 ayat 14 berkata, jangan berzina. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak saudara yang diserang oleh dosa ini. Kita sebagai orang tua juga bisa diserang oleh dosa ini. Jadi sekali lagi, Alkitab banyak bicara tentang bahaya percabulan, bahaya perzinahan, tetapi kehendak Allah, ingat, kehendak Allah adalah pengudusan kita. Kehendak Allah buat anak kita adalah pengudusan hidupnya. Nanti kita akan tolong Bapak Ibu satu persatu bagaimana menyelesaikan persoalan masalah seksual dalam diri anak kita maupun dosa seksual. Ya, kita harus memiliki fondasi, ini penting sebelum kita akan masuk bagaimana melengkapi anak kita, menghindari bahaya seksual, ya, bahaya percabulan dalam hidup sehari-hari, dan bagaimana kita menyikapi dia. Ya, walaupun mereka sudah terekspos, tetap kita harus menolong mereka untuk kehidupan seksualitasnya sehat dan benar. Ya, nah, yang pertama, bagaimana kita menolong mereka? Yaitu pertama kita harus prinsip menghargai tubuh dan organ seksualitas mereka. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai hari ini ayat ini menjadi ayat yang menguatkan anak kami, ya, terutama Benaya yang laki, ya, karena dia setiapnya menyadari kenapa dia tidak boleh melakukan dosa dengan tubuhnya ini, karena dia mengerti tubuhnya ada bait Roh Kudus. Maka yang penting sekali, anak kita waktu mereka masuk remaja pubertas, mereka sudah minimal sudah mengerti tentang kebenaran firman, dan yang terbaik mereka sudah lahir baru,
bahwa mereka mengerti keselamatan dan mereka mengerti Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Dan ayat ini bisa membuat sebuah fondasi yang cukup kuat sekali ya sampai hari ini. Benaya mengerti tubuh dia ini ada tempatnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Ya, bagaimana yang menjadi tuan rumah adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana dalam prakteknya menghargai tubuh dan organ seksualnya? Yang pertama, kita harus menolong anak-anak kita untuk mengerti area privat, area privasi, area pribadi. Pernahkah kita berkata kepada anak kita, ya, terutama remaja, yang disebut area pribadi itu ada area yang menjadi milik kita sendiri, ya, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, tidak boleh diobral untuk orang lain. Nah, orang tua, apalagi ayah ibu harus jadi contoh. Ya, kalau buat pria, area privasinya apa? Ya, area pinggul dan yang tertutup oleh celana dalam. Ya, kalau yang wanita, ya area pinggul dan tertutup celana dalam dan mana? Area dada depan. Ya, area yang menutupi dada depan. Nah, bagaimana kita mengajar anak kita dua-duanya menghargai area privasi ini, ya, terutama anak perempuan diajar hargai tubuhnya dan tidak menjadi barang obral, tidak menjadi barang murahan, tidak menjadi hal yang diekspos asal-asalan, tidak mau dipertontonkan buat orang. Ya, dan orang yang satu hari akan menikah dengan dia, yang akan mendapatkan, yang menyatu dengan tubuh dia adalah melalui sebuah usaha yang murni dan bukan nafsu. Ya, bukan nafsu, karena nafsu memiliki tubuh kita dan menyatu di dalam pernikahan. Nah, inilah yang menjadi sebuah fondasi bait Roh Kudus itu ada pekerjaannya Roh Kudus dan bagaimana kita menjaga dengan kekuatan kasih karunia. Ya, jadi orang tua harus mengerti dan menanamkan ini sejak awal. Bagaimana cara Anda memberikan baju untuk anak Anda, memilih baju untuk anak-anak kita. Bagaimana sekarang hingga kita mengerti mereka sampai bajunya aja ya semuanya terekspos setengah, dadanya kelihatan, ya cara berpakaiannya sekalipun dia adalah anak-anak Tuhan. Nah, sejak kecil saya sudah mengajarkan anak saya untuk memilih pakaian dengan benar. Ya, makanya prinsip baju renang yang sehat bukan bikini itu sudah diajarkan kepada anak saya sejak kecil. Ya, bagaimana baju renang kepada anak saya yang lelaki juga saya ajarkan. Ya, karena bukan masalah berenangnya, bukan masalah orang lain lakukan, tetapi kita tidak ikuti orang lain, kita ikuti kebenaran firman. Ya, standar bahwa itulah area privasi, area yang disebut ya apa kalau bahasa perjanjian lama suka disebut apa? Aurat, menutup aurat, ya. Nah, itu penting sekali ya, walaupun itu dikatakan perjanjian lama, tetapi apa yang menjadi standar kemurnian kekudusan tidak pernah berubah. Ya. Nah, arti area privat berarti apa? Berarti tidak boleh melihat, jangan dilihat, jangan memegang dan jangan dipegang. Ini penting ya. Mereka diajari hargai area privasi mereka, tubuh privasi milik mereka, dan teman mereka juga harus dihargai. Nggak boleh menyentuh tubuh teman yang lain. Ya, nah karena kenapa? Karena Tuhan mempercayakannya untuk kita sebuah jaga. Ya, nah ini penting sekali dasar-dasar bagaimana melihat tubuh ini bait Roh Kudus, aplikasinya, prakteknya dalam seksualitas itu. Ya, yang cuma boleh dilihat dipegang itu oleh diri sendiri, orang tua atau dokter dengan dua alasan, yaitu kebersihan dan kesehatan. Gitu. Makanya kalau anak-anak masih kecil, sekalipun ke dokter harus ditemani orang tua. Gitu loh ya. Itu area privasi yang cuma hanya untuk masalah ada hal yang perlu dibereskan sisi medis atau kesehatan. Ya, jadi orang tua harus hati-hati dalam hal ini. Ya, usahakan ibu menemani anak perempuan. Ya, tapi ibu kebaikan masih bisa sih menemani anak laki. Nanti saya jelaskan mengapa itu penting. Ya, nah kita harus mengerti juga bahwa karena itu ada bait Roh Kudus, makanya hati-hati kita dengan seks yang disalahgunakan. Ya, tadi suami saya sudah singgung sedikit, tapi saya mau menyinggung lagi tentang
tubuh ini bisa disalahgunakan, organ seksualitas kita, organ yang penting gitu ya, dari yang tertutup itu, yaitu dengan yang pertama tidak boleh memegang alat kelamin kita, karena itu adalah bagian tubuh yang tertutup, ya kecuali untuk mandi saja ya. Oke, nah bagian tubuh yang tertutup inilah, karena orang lain juga nggak boleh ya memegang alat kelamin orang lain, juga nggak boleh, juga milik kita selain untuk pipis dan mandi. Hati-hati makanya dengan masturbasi ya, karena masturbasi itu berarti menyentuh alat kelamin kita atau bagian privasi kita dengan tidak sehat ya. Kenapa? Karena alat kelamin itu sensitif ya kalau dipegang-pegang terlalu lama ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang masturbasi. Yang kedua, penyalahgunaan seksualitas alat kelamin kita itu adalah dengan cara kita tidak boleh melihat gambar-gambar alat kelamin atau film yang bergambar perempuan atau laki telanjang atau setengah telanjang. Ya, mengapa? Karena alasannya sederhana. Ini akan membuat kamu jadi mikirkan. Ya, kamu menginginkannya, kamu pengen tahu lebih jauh, itu seperti Hawa. Ya, mau lebih jauh, yang apa yang salah itu tidak boleh. Ya, kebenarannya ya adalah tubuh ini bukan diberikan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya, ingat, sekalipun karena kita harus hargai bait Allah orang lain, kita harus hargai tubuh orang lain juga, hargai tubuh kita juga. Itulah perintah Allah, itulah kebenaran. Ya, nah, bagaimana kita tidak menyalahgunakan seks? Yaitu dengan memakai pakaian yang menunjukkan sebagian alat kelamin atau membuat orang jadi memikirkannya. Ya, nah, ingat, kita harus menunjukkan bagaimana ya kita menunjukkan pakaian yang benar. Waktu kita menjelaskan hal-hal ini, ingat, Anda jangan bercanda, Anda jangan juga terlalu tegang. Ya, jelaskan inilah firman. Ya, karena apa yang diciptakan Allah itu kudus dan tidak ada yang pernah salah. Membuat salah ada manusia menggunakannya di luar batas apa yang Allah berikan. Ya, kalau dia ngerti, gak usah tanya. Kalau dia mau tanya lagi, kamu ngerti? Nah, baru kita jelaskan lebih jauh ya. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita menghindari bahaya percabulan. Kisah Alkitab menolong kita untuk memberikan sebuah pemahaman maupun menjadi sebuah model buat anak-anak kita. Terkenal tentang bagaimana seorang anak muda lari daripada ajakan percabulan dan kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf digoda oleh istri seorang yang namanya Potifar. Kalau sudah baca Kejadian 39-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Menarik, Alkitab menaruh sebuah perkataan lari keluar. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, selain kisah Yusuf adalah sebuah kisah yang harus diulang-ulang kepada anak kita, bagaimana Yusuf menghadapi godaan seorang wanita. Tetapi Alkitab juga berkata dia lari keluar. Nah, saya katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, pria itu tidak punya daya tahan. Artinya dia lahir tidak memiliki daya tahan untuk menahan godaan seksual. Kalau dia lama-lama pasti dia jatuh. Artinya anak-anak diajarin, kamu harus lari, jangan diam di tempat, jangan memberi waktu, lari aja. Kalau ada orang yang pegang-pegang kamu, ada orang yang mau peluk kamu, lari, ya toh? 2 Timotius 2:22 berkata, sebab itu jauhilah hawa nafsu orang muda. Nah, ini adalah nasihat dari seorang bapak rohani, Paulus, kepada anak rohaninya, Timotius. Dia berkata, jauhilah. Ada sebuah kata jauhi, artinya jaga jarak, ya, social distancing, ya, nafsu orang muda. Tapi nggak berhenti di situ, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dan mereka bersujud kepada Tuhan. Nah, ini dalam perjanjian baru juga menunjukkan bahwa
godaan seksual, nafsu orang muda itu selalu bisa digerakkan oleh orang lain, oleh tontonan, oleh video, oleh buku, oleh komik, oleh gambar. Alkitab sekali lagi berkata, buat para pria, lari atau jauhkan. Bagaimana wanita? Saya kira hal yang sama. Kita harus latih anak perempuan kita untuk punya daya tahan. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana proses rangsangan birahi itu muncul dalam hidup seorang pria atau seorang gadis. Ya. Kenapa kita bilang lari? Ya, memang itu yang harus dilakukan. Kita semua harus hati-hati, tidak ada yang kebal terhadap godaan dosa seksual. Ya, lari artinya kita satu-satu dosa disuruh lari ya ini, gitu loh ya. Oke, penderitaan aja kita hadapi, tapi dalam dosa godaan seksualitas, percabulan, terutama kita harus hindari atau perzinahan, ya. Nah, mengapa harus lari? Nah, ini pertanyaan penting sekali, ya. Kita harus mengerti sejak kita, anak-anak kita atau diri kita masuk dalam yang disebut masa pubertas. Ya, masa remaja, saya sudah menjelaskan tentang ada perubahan-perubahan waktu di sesi kedua. Ya, nah kita harus mengerti, nah perubahan-perubahan ini ya prosesnya dalam tubuh kita ini distimulasi, dirangsang oleh apa? Hormon. Ya, hormon yang membuat matangnya seks primer kita. Ya, seks primer arti apa yang ada di dalam tubuh kita muncullah. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara medis, tidak terlalu penting ya. Ya, yang Anda bisa mencari sendiri ya di Google. Nah, membuat munculnya hormon testosteron buat laki dan perempuan estrogen akhirnya ya. Nah, dan memunculkan masa pubertas ini ada munculnya hormon dan memunculkan itu datang dan sedih yaitu seks sekunder, pertumbuhan seks sekunder yaitu apa yang terlihat ya. Kalau yang perempuan payudaranya muncul, ya laki penisnya mulai membesar, tubuhnya secara keseluruhan berubah, tambah besar, ya muncul bulu pada bagian tertentu. Nah, sebagian anak remaja tidak disiapkan orang tua, diam-diam aja lagi nggak mengatakan kepada anak, kamu sudah mulai masuk masa pubertas, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jarang orang tua lakukan itu. Sebenarnya waktu saya remaja, orang tua saya pun tidak melakukan hal itu, makanya saya tidak tahu menghadapi tubuh saya ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kadang-kala itu mengejutkan saya, kadang minder, kadang membandingkan apa yang kita ada di tubuh ini dengan yang lain. Kita harus mengerti hormon yang ada dalam tubuh kita muncul ya, testosteron dan estrogen ini ya. Nah, itu adalah bukan berkaitan pada seks saja, tapi untuk pertumbuhan pertumbuhan tubuh kita yang lain ya. Nah, remaja waktu mengalami ada hormon yang muncul dalam tubuh itu mengalami perubahan pikiran dan perilaku. Ya, nah ini normal. Nah, banyak orang tua bilang kenapa ya lebih cepat malu, lebih cepat risih, lebih cepat baper, gitu loh ya. Ini karena ada kaitannya dengan hormon, karena tubuhnya, ya itu alami, ya itu semua orang pasti alami. Kalau tidak, makanya ada disebutnya ke konsultasi ke dokter, gitu ya. Dokternya dokter Hobson ya tentang seksualitas. Nah, kita harus mengerti ya, remaja waktu mengalami perubahan adanya munculnya hormon, perubahannya seks sekundernya dalam tubuhnya, ya pikiran dan perilakunya berubah. Nah, apa yang berubah yaitu dia banyak dipengaruhi oleh apa? Emosi, lebih agresif gitu ya. Nah, itu yang terjadi tuh, apalagi kalau yang pendiam itu walaupun ada gejolaknya di dalam gitu loh. Ya, kita harus mengerti. Nah, yang ketiga, nah ini penting. Tidak hanya emosinya berubah dan agresif, ya, tapi juga punya dorongan seksual. Nah, sejak pubertas ini semua remaja punya dorongan seksual yang orientasi normalnya kepada lawan jenis. Banyak orang tua tidak memahami waktu dia udah masuk masa pubertas ini, dia sudah mulai sebenarnya tertarik pada lawan jenis. Ya. Nah, mulai kok ada rasa suka ya. Nah, dorongan seksual ini menimbulkan gejolak dalam diri anak remaja. Kalau
kalau dia tidak siap, tidak ditolong, ya misalnya kalau dia moodnya nggak enak, kalau dia emosi, kalau dia agresif, orang tua yang ada adalah lihat apa? Marah-marah. Kenapa sih kamu sekarang? Ya kalau diajak ngomong nggak enak, kok kamu sensitif, kok kamu nggak ini? Atau kalau dia lihat sesuatu, waktu anak saya udah mulai melihat yang laki melihat perempuan lain gitu ya dengan pakaiannya, yang perempuan anak saya mulai melihat, ih ada cowok ganteng. Kita suka merasa gitu aja diliatin, gimana sih baru umur berapa kamu? Padahal itu mulai tanda-tanda dorongan seksualnya udah mulai ada. Nah ini yang perlu ditolong. Nah, ditolong. Nah, repotnya orang tua nggak tolong, repotnya orang tua malah bilang itu dosa lah, itu jaga mata lah, jaga inilah. Nah, proses munculnya dorongan seksual ke dalam diri anak, kita harus mulai lebih menemani dia. Ya, nah dorongan seksual ini buat laki dan perempuan ini kita harus mengerti ya. Itu bisa dimunculkan dari luar. Dorongan seksual itu bisa bangkit, ya, kan muncul nih, ya. Itu bisa munculnya dari mana? Itu bisa muncul lewat indera kita. Oke. Oke. Ya, itu bisa muncul lewat apa? Indera. Indera kita artinya gini. Bagaimana yang misalnya buat laki itu mulai bisa ada fantasi seks. Kalau dia pernah lihat film nggak sengaja, ya sekarang kan nggak nonton aja, kadang lewat iklan-iklan itu. Nah, yang perempuan itu kalau dengar rayuan, dengar sesuatu, dia lebih sensitif, ya, bersentuhan dengan lawan jenis seperti ada listrik katanya, ya. Nah, sensitif dengan apa yang dia rasa, dia cium, pengecapan. Nah, hal-hal inilah diolah oleh otak kita. Nah, hormon itu kan juga ada dari otaknya. Nah, kita harus mengerti ya dalam konsep ini, ya dorongan seksual itu bisa bangkit karena melihat. Ya, untuk anak laki-laki memang banyak mengarah kepada mata. Makanya dosa pornografi lebih kuat kepada laki. Ya, makanya buat pria harus lebih jaga matanya, visual. Anak perempuan tuh lebih berkaitan kepada masalah hubungan, sentuhan, rangkulan, kemesraan, ya. Nah, itu harus disiapkan. Ya. Nah, makanya karena sudah munculnya dorongan seksual inilah, ya kita harus mengerti ya, misalnya diolah, pria lihat ya, ih ada cewek cakep, ih bajunya seksi loh, ya kalau perempuan rayuannya loh luar biasa ya. Kalau perempuan kadang-kadang pengen menunjukkan tubuhnya, pengen kelihatan cantik, pengen diberi perhatian. Nah, ini semua biasanya terjadi secara alami, tetapi tidak boleh diikutin. Orang tua harus dorong, temani anak. Ajarkan mereka, itu akan muncul. Itu pasti ada di hati kamu. Jangan bilang, hati-hati ya, dosa lu. Dosa kalau begitu. Ya kita nggak usah ngomong begitu, kita harus katakan wajar. Tapi kamu harus tahan diri. Ya, nah karena itulah mulai dari situ akan ada dosa atau tidak dosa. Nah, ya, nah kita harus mengerti sejak munculnya dorongan seksual ini, kita harus mengerti tidak ada satu orang pun manusia di bumi ini kebal terhadap dosa yang disebut dosa seksual percabulan, ya. Perzinahan itu kan sama percabulan yang dilakukan dalam konteks pernikahan. Jadi kita harus mengerti ini bisa kita tahan ya dengan benar asal tidak ada stimulasi dari luar gitu loh. Ya misalnya jangan nonton macam-macam deh, jangan baca romantisme deh. Ya, novel-novel itu membangkitkan dorongan seksual kita gitu loh. Ya, misalnya ada godaan-godaan gitu loh. Ya, misalnya hati-hati dengan sentuhan-sentuhan fisik, dengan ciuman, pelukan, ya dari hal katanya, oh itu budaya orang Barat, ya kita ikut-ikutan semuanya, ya akibatnya itu kan lari kemana-mana. Nah, lingkungan sosial hati-hati menimbulkan hal-hal dorongan seksual bisa bangkit. Ya, apalagi kita sensitif dengan sentuhan. Ya makanya itu bisa terjadi. Ya orang tua harus hati-hati dalam kalau anaknya sudah remaja, yang ibu-ibu sama anak laki gitu ya, jangan dikit-dikit cuma cium dahinya sini nggak apa-apa, yang ada cium mulutnya, cium bibirnya. Ya jangan melakukan stimulasi atau
membangkitkan dorongan seksual anak gitu loh. Nanti penisnya tegang ya segala macam. Nah, itu hati-hati ibu-ibu ya. Karena dosa itu kan nggak mengenal status gitu loh. Ya, dosa seksual itu nggak kenal status. Apalagi anak yang udah besar, anak laki dan perempuan. Ya, kalau mereka belum mengerti dasar seksualitas dan kebenaran, takut sama Tuhan, kita satuin lagi satu kamar. Nah, banyak terjadi masalah seksualitas yang tidak benar, dorongan seks yang dilakukan oleh anak-anak saudara. Nah, itu kenapa? Karena mereka tidak tahan gitu loh. Dan mereka lakukan dengan sembunyi gitu. Nah, orang tua tidak sadar bahwa hal ini berbahaya. Karena sudah ada dorongan seksual itu. Ya, makanya anak kecil itu misalnya dari kecil kan kalau gandengan tidak malu-malu ya, biasa saja. Tapi kalau udah remaja kan kenapa ada rasa malu, rasa gimana? Nah, itu kita harus waspada gitu loh. Ya, ingat, kematangan seksualitas itu harus didampingi dengan firman Tuhan lewat kita. Ya, bukan sekedar aturan pendidikan seks, informasi pacaran, pendidikan pacaran, bukan. Dasar firman Tuhan harus ditaruh dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, makanya tadi seperti suami saya katakan, semua kita tidak diberikan kemampuan untuk mengatasi dorongan seksual, tetapi kita semua bisa mengatasinya dengan benar asal kita juga menjaga indera mata, indera telinga, indera perabaan, jangan pegang-pegang orang begitu ramah, sentuh-sentuh begitu ya, jangan ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Nah, kita harus mengerti dalam persiapan menghadapi dorongan seksual ini buat para orang tua ya, kita harus mengerti adanya rangsangan seksual dari dalam itu alami. Kalau yang tadi kan dari luar ya, yang saya jelaskan. Kalau dari dalam itu normal, bisa sewaktu-waktu muncul, tapi bisa diatasi. Kalau yang dari dalam muncul bisa diatasi dengan pindah fokus, beri kegiatan olahraga, seni. Makanya anak-anak yang remaja yang banyak kegiatan, bisa cepat capek, itu jarang berpikir macam-macam ya, fantasi seksnya nggak liar begitu. Ya, beri kegiatan belajar, tantangan-tantangan lain ya. Oke, dan pembinaan rohani yang kontekstual atau sesuai kebutuhan mereka. Itu ya. Jangan kasih pendidikan rohani cuma Bible study terus gitu loh. Ya, itu perlu, tapi jangan itu terus gitu. Karena mereka butuh sesuatu yang kalau mereka hadapi itu dari dalamnya muncul ya, biasanya kalau tidak dirangsang dari luar, mereka itu bisa mengatasi, itu bisa hilang dengan sendirinya. Artinya bisa diatasi. Sedangkan menghadapi dorongan seksual dari luar, berarti kita harus jaga indera kita dengan apa? Batasi bentuk-bentuk media yang berbahaya, pornografi, YouTube yang berbau seks, ya, yang membangkitkan dorongan seksual, ya, dengan warnet, komik-komik Jepang. Nah, itu yang kita harus intervensi dengan menemani mereka, bukan intervensi dengan menghakimi dan langsung ambil. Kita jelaskan ini dosa. Itu membuat pikiran kamu jadi tidak tenang, ya, kamu tidak kudus gitu loh, ya, kamu jadi pengen dilampiaskan, ya, rasanya itu hal-hal itu yang kita harus jelaskan, ketagihannya anak-anak kita, ya. Banyak orang tua tidak waspada tentang hal ini, ya. Nah, saya mendorong kita tetap melakukannya ya. Ingat, mendorong anak-anak kita untuk dalam bergaul itu jangan banyak bersentuhan lawan jenis dan dengan kata-kata yang kita sepertinya memberikan kata-kata yang rayuan atau memuji-muji perempuan, memuji tubuhnya segala macam ya, apalagi orang yang kita puji, orang yang kita sentuh belum sembuh hidupnya ya, dia kekurangan kasih sayang disentuh ya, dia wah rasanya bisa bagaimana gitu loh. Ya, pernah satu kali anak saya itu ditelepon waktu remaja, ya ditelepon nih sama temannya, wah dia rayu anak saya ya, wah kamu cantik, wah kamu gimana, wah saya senang kamu begini. Waktu saya mendengar, saya berkata, seperti ada suara dari teman kamu yang sedang mengatakan hal-hal tentang pujian sama kamu, yang membuat kamu jadi mukanya malu. Ya, saya bilang, taruh telepon dulu sekarang juga. Nanti baru sambung. Dia taruh. Nah, saya jelaskan pada anak saya, waktu dia ucapkan itu, apa yang kamu pikirkan? Aduh, saya rasanya berbunga-bunga, Mas. Saya rasanya gimana? Saya rasanya kebayang itu pria. Nah, saya doakan dia. Dalam nama Yesus, saya berkata, saya putuskan tuh semua pikiran. Nah, saya ngajak dia ngomong yang lain. Ya. Nah, itu disebut dorongan seksual dari luar.
Ya, makanya sekarang begitu banyak produk komersial yang menggunakan komoditas media sosial membangkitkan dorongan seksual yang tidak pada tempatnya atau bukan pada orang yang pada tempatnya. Ya, betapa banyaknya percabulan dan perjinan lahir dari adanya sumber pornografi dan masalah media sosial yang membangkitkan mereka untuk melakukan dosa seksualitas. Ya, kita harus berhati-hati dengan hal ini ya, apalagi anak-anak kita yang sensitif. Ya, secara fisik anak laki jangan meresponi dorongan seksual yang alami dengan firman Tuhan saja tadi saya sudah katakan, tapi dengan kegiatan olahraga dan kegiatan fisik ya, biasanya itu bisa menolong lebih banyak. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana melengkapi anak untuk menghindari bahaya percabulan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah supaya dia belajar menghargai tubuhnya dan organ seksual tubuhnya. Jadi saudara, orang tua harus sering-seringlah menyatakan bahwa anakmu berharga bukan karena penampilan, bukan karena wajah, bukan karena cantik, ganteng, tetapi dia sudah berharga karena dia ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah pelajaran beberapa minggu lalu meneguhkan identitasnya bahwa dia itu dikasihi. Sudah harus selalu menyatakan kasih kepada anakmu. Anak yang kekurangan pernyataan kasih orang tua rata-rata mencari kasih dari lawan jenis. Jadi mengapa anak kita kadang suka telodini pacaran? Ya karena dia membutuhkan kasih yang seharusnya datang dari orang tua. Hal yang prinsip berikutnya adalah saudara bagaimana ajarin dia tentang lari, ya lari dari percabulan. Kalau didekatin lari, jauhi, ya jelaskan juga bagaimana bahayanya, bagaimana seseorang tidak lari daripada ajakan untuk bercabul atau ajakan dari teman-teman yang nggak benar, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Nah ini sesuatu yang sangat real ya. Menurut saya tangani beberapa anak muda yang terikat masturbasi, tidak bisa sekedar dikasih nasihat perkataan manusia. Tidak bisa sekedar memberikan dari sisi pandangan kedokteran saja, dan itu juga bisa beda-beda pandangan kedokteran soal masturbasi. Tidak mudah juga menolong anak-anak muda untuk lepas dari pornografi, ya, tidak mudah. Salah satu cara yang paling powerful, yang paling berhasil dalam pengalaman saya adalah bagaimana mereka itu melihat firman Tuhan untuk mengalami semua kemerdekaan. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kata kuncinya adalah anak-anak muda kita itu bisa masuk pikiran-pikiran najis, pikiran kotor, imajinasi yang seksual yang nggak benar masuk. Dan itu harus dibuang. Untuk membuangnya atau untuk melepaskan mereka dari keterikatan itu nggak ada cara lain. Firman Tuhan punya kuasa. Dengar sekali lagi. Yesus berkata begini, firman-Ku, kebenaran-Ku akan memerdekakan engkau. Ya, nanti saya akan jelaskan beberapa hal detailnya. Tapi saya ingin katakan, sebanyak mungkin anakmu merenungkan firman Tuhan, disitulah perlindungannya terhadap godaan. Disitulah mungkin dia tergoda tapi larinya nggak terlalu jauh. Ya, oke. Ingat, kita sebagai orang tua tidak bisa jadi polisi 24 jam buat anak kita. Banyak orang tua begitu mengkhawatirkan anaknya terekspos terhadap pornografi. Saya ingin sarankan, mau dijaga apapun, anakmu pasti terekspos. Karena dunia ini penuh dengan alat-alat yang disebut gadget, penuh dengan pergaulan, teman-teman, penuh dengan tontonan. Setiap anak bisa masuk ke link muncul, ya, pornografi bisa muncul di sana, ya. Jadi kita tidak bisa lagi membangun atau membuat sebuah rumah, ya. Kalau ada waterproof, anti bocor, ini anti porno, nggak bisa lagi, ya. Dunia sudah berubah. Yang kita harus siapkan adalah firman.
Ayat ini berkata, bagaimana seorang pria, seorang anak muda, seorang gadis bisa kelakuannya bersih. Dia akan keluar kota, dia akan pergi, dia akan menjauh dari kita karena sekolahnya, studi. Bagaimana dia bisa menjaga kelakuannya bersih? Tidak ada cara lain. Dia harus punya prinsip seperti Yusuf. Ada fondasi firman. Dia harus punya prinsip seperti Timotius. Ada fondasi firman. Siapa yang tanam? Orang tua. Nah, perenungan firman inilah yang akan sangat menolong. Tapi kalau sudah terjadi, ya, ini anak saya nih, saya temukan, ya, lama sekali di kamar mandi ternyata masturbasi. Saya ketemu sama anak saya, ternyata dia nonton sesuatu yang disebut pornografi. Nah, orang tua jangan kaget dulu. Saya merasa dunia runtuh. Bukankah kita orang tua juga pernah melewati masa remaja kita? Saya tidak berkata bahwa kita harus turunkan standar, enggak. Saya berkata bahwa kita dulu pernah mengalami itu, walaupun intensitas atau levelnya mungkin ringan, tapi ada juga sangat berat. Kita jangan jadi orang Farisi, ahli Taurat, menaruh kuk atau sebuah standar yang membuat anak kita sekedar diancam, sekedar takut, ditakut-takuti, supaya dia tidak jatuh atau dia lepas dari keterikatannya. Tidak. Cara Tuhan nggak begitu. Cara Tuhan adalah dia memberikan sebuah kasih karunia, memberikan sebuah kekuatan, sehingga wanita berzina itu bisa berhenti berzina dengan kasih, dengan kebenaran. Nah, ini penting. Artinya apa? Saudara jangan panik, jangan marah, jangan takut untuk dialog sama anak. Bukan interogasi, tanya dia, apa yang kamu sudah lihat? Nah, yuk kita diskusi yuk. Ya. Kamu lakukan itu. Oh, dulu papa juga begitu. Tetapi papa ditolong Tuhan. Ngerti ya? Jadi jadikan hal ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan atau dihindari untuk dibicarakan. Itu real, ya toh? Belum lagi nanti anak kita mulai pacaran diam atau suka sama seorang wanita atau seorang laki. Itu saudara, hubungan itu harus begitu terbukanya sehingga mereka ngalami sesuatu yang disebut jatuh cinta, pacaran, pornografi, mereka bisa ngomong, Pak, saya nonton ini loh. Nah, apa yang harus dilakukan? Ketika dalam dialog mereka mengakui, nah itu tujuannya, ya. Kalau mereka terbuka mengakui, itu sudah sebuah kemenangan. Banyak anak malah nggak mau ngomong dan nggak mau mengakui, ya kan? Kalau dia mengakui, Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata begini, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh. Jadi kuncinya Alkitab memberikan bahwa dosa manusia bisa jatuh. Selagi dia dosa, ngaku dosa, berbuat dosa, ngaku lagi, berbuat dosa, ngaku lagi. Nggak kenapa, ditemenin aja. Satu titik, dia didoakan terus, satu titik, dia akan menang, dia akan sembuh. Sekali lagi, ini masalah yang nggak begitu gampang. Bukankah kita juga zaman dulu alami masalah yang nggak mudah buat saya juga. Jadi sekali lagi, percaya, seperti yang saya katakan, Yesus, firman Tuhan, sanggup menolong mereka. Ini ada sebuah perjalanan, sebuah pertempuran buat anak-anak muda kita. Dan cerita, saya bisa cerita kepada anak saya, ya dulu papa begini, ya toh. Dulu papa pernah jatuh, pernah nonton, diajak teman SMA papa, ya toh, apa yang saya lakukan, cerita, ya toh. Tapi cerita juga kemenanganmu di dalam Tuhan. Mungkin ketika saudara masa remaja atau masa SMA, ya atau saudara sempat jatuh karena belum dalam Tuhan. Cerita setelah bertobat, mungkin kita masih berjuang. Setelah lahir baru, kita percaya Yesus, dan kita masih berjuang. It's okay. Maksud saya, kisah kita menolong dia untuk melihat, ya real ya, ini masalah real. Papa, mama pernah ngalamin itu. Ya toh? Jadi nggak ada masalah. Nah, satu hal yang saya belajar adalah Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Kata berseru adalah minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup. Aku nggak bisa handle ya toh hawa nafsuku. Aku nggak bisa sanggup handle apa
keterikatanku, ya, libido saya. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, jangan pakai alat kelamin adalah dengan kata-kata lain, anak laki-laki sebutnya penis, yang wanita vagina, ya toh. Ya, saya sering pakai kata libido untuk hawa nafsu. Jadi berseru. Dan setelah itu saudara harus mulai menaruh firman, ya. Tentu jadikan pembicaraan tentang kebenaran firman Tuhan dan cara yang menarik. Ada gagal dalam proses mereka menangkap dosa, terima dulu. Ya, terima dulu, nggak kenapa. Sekali lagi, saya ingin katakan, kita tidak menaruh hukum Taurat kepada Bapak Ibu sekalian. Kita mau sudah melihat kasih karunia Tuhan, memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Itu prinsip, ya. Nah, beberapa contoh. Saya cerita kepada anak-anak muda, Om pernah jatuh dalam masturbasi. Ketika belum percaya Tuhan, pernah jatuh dan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kapan terjadi di kamar mandi? Nggak ngerti waktu itu. Baru SD kelas 3, kelas 4, ya toh, pegang organ seksual saya, penis, ya toh, rasanya menyenangkan. Disitulah saya belajar sendiri. Oh begini, oh begitu, ya kan? Sampai percaya Tuhan tahun 84 masih ada kebiasaan ini. Nah, kapan kebiasaan ini berhenti? Ketika saya baca surat Roma di pasal 6, ya, dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak? Nah, ini biasa bahasa Alkitabnya kamu atau engkau katakan. Ini diganti. Saya katakan, bolehkah saya bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah saya telah mati bagi dosa? Bagaimana saya masih dapat hidup di dalamnya? Jadi waktu itu saya ingat saya sampai frustasi. Frustasi melihat keterikatan saya atau kejatuhan saya. Walaupun saya nggak suka, tapi kok jatuh terus ya. Nah, firman ini menolong saya. Firman ini membebaskan saya. Firman itu memerdekakan saya dari pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan. Di sini dikatakan apa? Bukankah saya telah mati bagi dosa? Nah, saya melihat diri saya telah mati bagi dosa di kayu salib. Kapan? Ketika saya dibaptis. Ketika saya dibaptis, saya satu dengan kematian Yesus. Bukankah orang mati tidak lagi tergoda oleh dosa? Bukankah orang mati tidak tergoda oleh pornografi, oleh apapun yang sifatnya menyenangkan, dia sudah mati. Jadi ketika saya mengulang, menghafal, merenungkan, ayat ini membuat saya berhenti. Memang waktu itu jatuh sekali-sekali, tapi saya sudah bisa kontrol. Firman itu mendatangkan kasih karunia buat saya, kuasa buat saya untuk benar di hadapan Tuhan. Jadi saya dorong Bapak Ibu hafalkan ayat ini. Hafalkan firman buat saudara juga sebagai orang tua untuk diteruskan kepada anak-anak kita. Jadi kata kamu digantikan saya itu untuk membuat jadi lebih personal, lebih pribadi. Jadi ucapkan itu, ajarkan anakmu supaya dia menang terhadap apapun yang sifatnya keterikatan oleh dosa. Nah, kalau sudah baca lebih jauh, ternyata sebenarnya orang yang belum lahir baru itu susah menang dosa seksual. Tetapi orang yang sudah lahir baru karena percaya Yesus, Alkitab berkata, manusia lama. Manusia lama artinya tubuh dosa ini. Artinya keinginan dosa yang begitu kuat yang membuat kita jadi hamba dosa telah turut disalibkan. Ya kan? Supaya kita tidak lagi jadi hamba, menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan Alkitab juga berkata setiap orang yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 3:9, dia memiliki benih ilahi. Sehingga dia mampu untuk tidak berbuat dosa. Inilah keyakinan kita sebagai iman orang Kristen bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dan anak kita dari semua keterikatan. Ketika sudah memiliki iman itu membawa kemenangan terhadap saudara. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, percayalah. Firman Tuhan, ada sebuah benih ilahi yang ajaib sekali. Benih yang akan bertumbuh
bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memulihkan, tapi memerdekakan anak kita dari semua keterikatan. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita untuk bertumbuh benar dalam mengatasi seksualitas dan gejolaknya. Ya, kalaupun mereka sudah telanjur terekspos, mari kita tolong mereka. Ya, bukan jalan keluarnya hanya sekedar pindah fokus dengan kegiatan fisik. Ya, mengatasi libido, dorongan seksual atau nafsunya itu sama, ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa mereka butuh ditolong. Ya, pendekatan secara fisik, pendekatan secara firman, dan pendekatan bagaimana kita menolong mereka untuk tidak menyerah. Ya, orang tua harus sabar. Ingat, ya ini pendewasaan sifatnya. Nah, bagaimana kita bicara tentang anak yang mau pacaran atau berpacaran? Nah, kita harus mengerti. Ya, apa yang membuat anak kita mau pacaran? Nah, saya nggak tahu. Setiap anak berbeda punya alasan. Apakah melihat teman sesamanya pada pacaran jadi kepengen, mencoba-coba, ya. Orang tua tidak memenuhi kebutuhan kasih anaknya, perempuan, dan peneguhan buat para anak laki. Ya, ini perlu. Ini jangan dianggap hal kecil, tapi ini penting sekali. Ya, mereka butuh diteguhkan, mereka butuh dipenuhi tabung kasihnya. Ya, anak-anak yang memiliki keluarga yang broken atau keluarganya banyak masalah, ya keributan, ayah tidak berfungsi, itu pasti anak-anaknya akan mengalami banyak masalah, salah satunya seksualitas. Ya, apalagi tidak yang pacaran tuh biasanya karena tidak diajarkan prinsip memilih. Jadi pacaran coba-coba, tidak tahu resiko dan tantangannya. Ya, nah padahal ini perlu berulang-ulang diajarkan, tidak menemani anak waktu hadapi pendekatan lawan jenis. Kalau ada pria atau wanita dekati anak kita, kita tidak siapkan. Saya ingat ya untuk anak laki saya, waktu dia mulai masuk dalam pergaulan, ya saya sering berkata sama anak saya begini, saya berkaca sama dia ya, waktu mau pakai baju, saya ambil waktu untuk pakaikan dia, betulkan kerannya, saya bilang, Ben, kamu itu ganteng loh. Nanti kalau ada perempuan deketin ya, kalau perempuan yang genit itu ya, kalau perempuan sopan kan kita tidak khawatir. Tapi kadang-kadang ada perempuan juga yang bisa genit gitu loh. Sebenarnya kamu akan dipegang, kamu akan disentuh, mereka akan lakukan apapun ya. Dan itu ternyata benar waktu saya katakan anak saya, iya Ma, kok saya suka dipegang-pegang, suka perempuan bergelayut, gimana ya Ma ya? Nah disitulah saya mengajarkan anak saya bagaimana bersikap ya. Makanya orang tua harus mengajarkan anak proaktif. Jangan tunggu udah masalah kita yang kalang kabut gitu loh ya. Kalaupun mereka gagal, kita beri ruang untuk gagal. Ingat mengatasi konflik ya, gagal dan kita minta dia hadapin lain kali begini ya. Gitu, hadapin berikutnya gini. Nanti kita tanya gimana, menang gak Nak? Ya, kamu bisa nggak atasi? Ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami. Ya, saya melihat ya banyak orang tua terutama ayah ya jarang bersikap manis kepada anaknya. Sehingga anaknya untuk ketemu si pria atau si ucok siapapun itu ya mereka merasakan manisnya, rayuannya, dibangun, diteguhkan, dikuatkan, dihibur, ya tentu mereka bisa lengket. Nah orang tua di mana Anda? Makanya penting sekali kita bicara masalah pacaran, kadangkala orang tua sendiri tidak pernah memberikan apa yang dibutuhkan anak, yaitu kebutuhan kasih yang di dalam. Dan bagaimana kita memberikan sikap yang benar ya. Misalnya suami saya pernah ajak anak perempuan saya dari sejak remaja makan duduk berdua. Nah ini loh Nak, pria yang sopan tuh seperti papa. Nah papanya bisa ngomong. Kalau papanya aja nggak sopan dan hargai ibu, gimana ngajarin anak perempuannya gitu loh. Ya, nah sama seperti saya mengajarkan anak laki saya gini ya Ma, Ben, kalau ketemu dengan perempuan tuh yang sopan begini seperti Mama ya. Oke. Bisa tertawa tapi tidak genit Ben. Ma, apa sih arti genit? Nah, ini yang saya ajarkan begitu loh cara menghadapinya. Ya, makanya kadang orang tua itu ya suka merasa cukup memberikan kasih kepada anak dengan berbagai perhatian kebaikan. Padahal ada kebutuhan lain sejak pubertas muncul, ya orang tua tidak cukup antisipatif dan anak-anak mendadak patah hati, putus cinta, kita bingung gitu loh. Kok gitu putus cinta? Nah, saya suka bilang sama anak saya ya, kalau nanti kamu suka sama orang, cerita ya. Karena pasti bisa jatuh cinta. Itu kalau kita anggap lawan jenis. Ya. Nah,
Makanya kita harus kasih tahu, jangan takut. Ya itu nanti pelan-pelan hilang kok perasaan itu waktu kamu fokus kerjain apa yang harus kamu kerjakan. Makanya tidak cukup kita berkata tidak boleh pacaran terlalu dini. Kita harus kasih tahu mereka visi hidup mereka, tujuan dalam 3 tahun, dalam 6 tahun. Jangan terlalu panjang, kadang-kadang tujuannya selesaikan ini, selesaikan itu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Nah, penting untuk orang tua, ya jangan sekedar berkata tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi tidak menanamkan visi kepada anak-anak sehingga mereka jatuh ke dalam hal pacaran. Nah, dalam kita berdiskusi, ingat tadi suami saya sudah katakan, bicara alat kelamin, bicara apa, jangan pakai istilah-istilah lain ya, yang netral ya, karena itu bisa membuat perkataan yang tidak membangun ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ada sebuah pertanyaan penting sekali. Ya, bagaimana kalau anak saya sudah didekati cowok gitu loh. Ya, kalau sudah didekati cowok, bagaimana saya harus atasi? Ya, apalagi kalau bicara di telepon lama, ada orang tua datang kepada saya begini, aduh anak saya yang laki tuh ya, kalau sama pacarnya itu, pada baru SMA loh Bu, katanya, tapi udah sopan banget, aduh baik banget. Sama saya aja dia nggak begitu. Terus saya berkata, biasanya kamu sama anak lakimu gimana gitu loh. Ya saya sih tegas, ya saya harus tegas, ya kan laki harus tegas. Saya bilang ya ketemulah perempuan yang kita nggak tahu lemah lembutnya benar-benar lemah lembut atau cuma waktu pacaran lemah lembut. Nah hal-hal inilah yang kita biasanya waktu anak kita ada masalah kita akan tahu ya bagaimana apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Ya, nah penting sekali waktu anak-anak masuk sudah mau tertarik ke lawan jenis mau pacaran, kita harus mulai menjelaskan arti dosa percabulan, dampaknya bagaimana kepada anak-anak kita. Ya, karena pacaran itu bisa karena perasaan ya atau dorongan seksual atau dorongan lawan jenis, tapi kita harus hati-hati mereka tidak jatuh di dalam dosa. Ya, tidak jatuh dalam dosa. Makanya kita harus kasih tahu dorongan seksual itu ada. Kamu sangat sensitif dengan ini, nak. Kamu akan tertekan gini, kamu akan susah hati dengan ini. Itu kita harus ngomong gitu loh ya. Tapi kalau kamu sedih, ingat mama papa ada bersama kamu. Nah, itu penting. Gitu. Karena mungkin juga dia suka, dia nggak ungkapin tapi dia sedih kalau misalnya ternyata oh yang lainnya itu tidak jadi suka sama dia. Bisa. Nah, itulah kita di sana jangan marah-marah. Kita harus ngomong, sedih ya, nggak apa-apa kok, masih ada papa mama. Ya, nah, kita harus memahami untuk melengkapi anak-anak kita. Kepacaran tuh bukan coba-coba, nak, bukan sentuh-sentuh ya, bukan tes, bukan kelinci pencobaan, bukan ya. Tapi prinsip bertanggung jawab ya, bagaimana itu tujuannya untuk menikah gitu loh ya, bukan tujuannya untuk senang-senang. Ya, nah ini penting sekali ya. Menjelaskan pentingnya menjaga dan menghormati keperawanan. Nah, bagus. Ada pertanyaan tentang keperawanan juga. Ya, seberapa penting dan bagaimana anak-anak kami mengajarkan tentang keperawanan, keperjakaan, hal-hal seperti itu. Ingat, keperawanan bukan sekedar sebuah tanda fisik ya. Tanda fisik bahwa kita menjaga kesucian, tapi yang lebih dipentingkan ada kesucian hati, kebenaran Allah yang ada dalam diri kita. Ya, jadi bukan berarti itu nggak penting. Ya, itu sebuah tanda bahwa kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau anak kita bisa menjaga keperawanan, itu sebuah berkat tersendiri Alkitab. Kita harus buka tentang kebenaran. Mengapa itu penting? Karena memang itu ada berkatnya ya dari Allah. Tapi kalau hilang tuh ya ditanya dulu alasannya apa. Ya, ada orang-orang karena kecelakaan, ya, ada kasus yang saya hadapi dia mengalami harus secara medis itu dokter harus turun tangan karena ada bisul di daerah situ. Jadi banyak hal kita harus melihat ya keperawanan yang dimaksud itu apa, kenapa itu bisa tidak ada ya, dan bukan berarti menghakimi gitu loh. Kalau itu bicara dosa masa lalu seseorang, yang penting adalah bukan perawanannya, yang penting adalah pertobatannya, pemulihannya. Nah, itu orang tua harus menjelaskan. Makanya pendidikan seks atau pandangan dunia ini bisa rancu banyak hal gitu ya. Karena kalau tidak punya firman, semuanya gelap gitu loh. Semuanya tidak mengerti alasan bagaimana membangun kebenaran. Yang kita bangun ada kebenaran, bukan membangun sebuah aturan. Tapi juga bukan berarti keperawanan tidak penting.
Karena itu ada berkat khusus yang Tuhan berikan buat setiap wanita. Dan kalau kita bisa menjaganya, maka kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam pernikahan kita. Setiap orang yang kehilangan keperawanan atau keperjakaan karena dosa selalu punya dampak jangka panjang dalam pernikahannya. Selalu ada rasa tidak aman dan tidak percaya di dalam pernikahan. Ini yang harus dijelaskan oleh para orang tua. Ya, hal-hal inilah yang tidak disadari, dan sebagai orang tua kita melihat jangka panjang dan bagaimana melihat efek jangka panjang terhadap hal-hal yang sifatnya dosa. Makanya pentingnya pemulihan dan kesembuhan. Ya, bukan sekedar secara fisik, tetapi adalah hidup kita mengalami kesembuhan. Ya, makanya penting menjaga bukan karena hukum atau Taurat, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan, itu kita menghormati dan menjaganya. Ya, jadi itu jauh lebih penting. Mengerti prinsip Alkitab dalam memilih pasangan hidup. Nah, waktu anak kita udah masuk pacaran, penting orang tua dialoglah sama anak kita. Ya, bahayanya di mana, prinsip Alkitab tuh dalam pilih pasangan hidup seperti apa yang penting. Nah, kita punya kisi-kisi terang itu gimana hidup dalam kebenaran tuh seperti apa, orang yang bertanggung jawab seperti apa. Ya, nah bahaya pacaran yang terbesar adalah fantasi seks yang diciptakan satu sama lain. Ya, apalagi zaman media sosial seperti ini. Ya, kita harus hati-hati. Ya, kasus demi kasus kami hadapi, yaitu remaja bisa saling mempertontonkan tubuhnya. Makanya kenapa kita harus menanam firman seperti yang tadi suami saya katakan, jauh lebih penting. Firman yang menjadi dasar, roh takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia. Ya, bukan takut sama kita, tapi takut sama Tuhan. Ya, hal-hal ini biasanya membuat dampak sangat panjang. Ya, orang-orang yang sudah terikat, ya kita butuh tolong mereka, lepaskan mereka. Dan firman Tuhan satu-satunya lah yang menjadi jawaban. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau saudara ditanya oleh anakmu, Pak, Ma, kapan saya boleh pacaran? Kalau saya sudah menyediakan jawabannya buat anak saya. Anak saya sudah besar, ya 27 dan 24. Dari awal di SD, SMP lah. Kalian hanya boleh pacaran ketika masuk kuliah semester-semester terakhir. Karena kalau kamu pacaran waktu SMA, ya itu tidak sehat. Kamu akan jatuh dalam dosa. Karena pacaran dalam Alkitab tujuannya untuk menikah. Nah, kalau kamu nggak siap menikah, jangan pacaran dulu. Karena kalau kamu pacaran tanpa mau menikah, kamu akan jatuh dalam dosa. Jadi kita memberikan waktu yang jelas. Jadi kita sering katakan kepada anak-anak yang muda yang mau pacaran, kamu pacaran aja, biaya pacarannya minta uang dari orang tua. Belum kerja sudah mau pacaran, ya toh? Pakai uang orang tua, jadi itu tidak sehat, ya toh? Jadi bagaimana dia suka dengan seseorang? Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau saya suka sama dia gimana? Jangan ngomong, jangan ngaku, ya toh? Jangan lanjutkan dan pergi berduaan. Nah, ini batas-batas yang kita taruh. Karena mereka cukup kuat dalam firman Tuhan, mereka taat juga sama omongan kita. Ya kan? Karena kita berkata, percabulan, dosa seksual rata-rata terjadi lagi berdua. Kamu suka boleh, diam aja. Bukankah kita waktu SMP, SMA, banyak sekali yang kita suka, kita sebut cinta monyet. 3 bulan sudah lewat, selesailah. Ya toh? Jadi kita harus berkata kepada anak kita, itu perasaan kamu, tenang aja, doa. Ya toh? Ya toh? Jadi kita nggak menghakimi mereka, tapi kita nggak mau mereka lanjutkan lebih jauh untuk ajak orang yang dia sukai ketemu berduaan lagi. Jadi itu jelas. Jadi itu sangat jelas. Ya. Tapi bagaimana anakmu sudah pacaran, udah kadung ini, bagaimana Pak? Panggil pacarnya, duduk berdua di depan kita. Jelaskan bahaya pacaran itu. Ya kan? Bagaimana mereka bisa jatuh dalam dosa. Jangan biarkan mereka pacaran tanpa mereka dipanggil. Kapan kalian mau menikah? Kalau enggak, selalu berakhirnya pisah, ya toh, putus, tapi udah saling raba satu sama lain, ya toh, udah petting, udah merangsang satu sama lain. Ada juga yang sudah berhubungan suami istri, itu real.
Jadi orang tua panggil tuh 2 orang mungkin masih SMA atau mulai kerja atau masih terlalu kecil untuk menikah, sudah harus panggil. Ya, jelaskan apa yang menjadi bahaya. Cerita pertobatan kita kalau perlu. Nah, slide terakhir adalah mengenai LGBT. Singkat saja, ya. Saudara, yang pertama adalah kita ingatkan anak kita mungkin SMP masih kecil, ya SMA, ada orang-orang yang gay, ada orang-orang yang disebut ya homo ya bahasa lama kita, ya toh. Ada orang-orang yang disebut lesbian. Siapakah mereka? Mereka itu ada orang-orang jahat yang merusak kekudusan kamu. Dengan cara apa? Itu bisa dari teman kita, lewat dia pegang-pegang alat kelaminmu, atau dia coba mencium kamu, atau cirinya ada sangat posesif, ngerti ya? Posesif, kayak apa? Menguasai anak kita. Lari kalau kamu ketemu ini. Kasih tahu papa mama. Oke? Untuk anakmu yang masih SMP. Ya, ceritakan orang-orang karena banyak kasus terjadi. Sebenarnya seseorang anak itu sebenarnya nggak mau jadi gay, tapi karena dia disentuh, dirangsang, dia merasa enak, ya toh, dan muncul libidonya, akhirnya dia nikmati sesama jenis. Oke? Yang kedua, poin nomor 3, kenali anak kita. Kalau itu laki, apakah dia suka kebiasaan-kebiasaan wanita atau barang wanita? Contoh, saya menangani satu kasus. Itu laki tapi pakai baju perempuan, seorang pria yang sudah menikah dan punya anak. Dia bilang begini, waktu kecil dia suka pegang branya ya, dia hanya baju dalamnya ibunya ya toh, dicium-cium ya toh, dipakai jadi enak. Itu namanya fetisisme. Jadi berasosiasi terhadap sesuatu barang ya toh, dan muncul rangsangan. Nah, jadi dia laki, tapi dia menikmati jaring wanita. Sekarang, saya belum berhasil menolong dia, dan dia sudah jauh dari saya juga dan nggak bisa tertolong. Jadi kenali juga ada wanita yang punya kecenderungan, ya toh, ya, yang kelaki-lakian. Perhatikan, apakah dia tertolak sejak kandungan, ya toh. Sebenarnya kita mau anak laki, tapi yang muncul adalah perempuan. Nah, ini bisa juga masalah. Jadi banyak faktor, ya kan, yang sifatnya melanggar firman Tuhan. Anak tertolak, baik dia laki maupun perempuan di kandungan, kemungkinan bisa ke arah sana. Ya. Yang keempat adalah, saudara, seperti yang kita katakan, teguhkanlah Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam-Adaman dan Hawa-Hawaan. Ya toh? Jadi cerita tentang yang benar sebagai pria seperti apa. Pria itu bertanggung jawab. Wanita itu seperti wanita ada seorang penolong suatu hari, ya toh, dia punya kelemah lembutan, ya toh, dia bisa membangun orang lain, dan diskusi soal LGBT. Nah, sekarang bahaya LGBT begini. Kita temukan di sekolah-sekolah menganggap LGBT itu normal. Nah, itu persoalannya. Baik dalam film-film, baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin dari orang-orang yang ada di institusi tertentu menganggap itu sudah normal, atau itu ada sebuah hak setiap orang untuk jadi seperti itu. Nah, diskusi jangan sampai anak kita menganggap itu normal dan bukan sesuatu dosa. Orangnya bukan harus dihindari dalam arti kata Tuhan benci pendosa, tapi Tuhan benci dosanya. Nah, anak diajari ini dosa, ini nggak benar, ya toh? Tapi bukan kamu harus benci orang itu, tapi menjauh dari orang ini supaya kamu jangan terbawa oleh mereka. Oke, cukup. Nah, saya ingin memperjelas sedikit ya, pentingnya untuk kita menolong anak-anak kita. Kan pertanyaannya gimana saya tahu anak saya punya masalah ini? Ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, anak saya suka sejenis. Anak saya apakah suka sejenis atau lawan jenis? Saya bingung. Apalagi misalnya dia nggak pernah suka perempuan, atau anak saya nggak pernah suka laki gitu loh. Nah, penting sekali orang tua, sekali lagi kata kuncinya, kenali anak kita. Proses pertumbuhan mereka itu penting sekali. Ya, makanya misalnya sampai umur 14, kenapa dia tidak kunjung ada perubahan dalam seks sekunder dia, itu orang tua harus perhatikan, jangan didiemin, ya, konsultasi dokter.
Ya, terus cek kenapa ya anak saya diem ya, nggak suka perempuan, apakah dia ada trauma sama perempuan, apakah dia punya luka terhadap perempuan. Gambaran-gambaran anak laki yang kami hadapi, yang saya hadapi, yang tidak suka dengan ibunya yang galak, figur ibunya yang terlalu dominan, itu kadang membuat dia jadi tidak suka sejenis. Nah, itu yang harus waspada. Berarti faktor LGBT tidak mendadak muncul. Tapi ada pola asuh orang tua ada yang terbesar sekali. Orang tua yang tidak peduli, orang tua yang kurang memberi perhatian, memberi kasih, tidak menjadi contoh dan menjadi pengayom yang benar buat anak. Galilah anak Anda lewat komunikasi. Ya, komunikasi dengan anak penting sekali. Nah, hal yang terakhir, kalaupun di dalam keluarga kita tidak ada gambaran sempurna tentang seorang ayah, seorang ibu, penting untuk kita menolong anak kita. Sekali lagi, kata kuncinya adalah kerohanian. Kerohanian menolong anak kita mengerti bahwa dunia ini tidak ada jawaban. Saya berdoa kita semua bisa memahami ini. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini terbukalah pikiran kami bahwa Engkau Allah yang kudus. Kami ada umat yang kudus karena kami sudah dikuduskan oleh darah-Mu yang kudus. Hari ini kami berdoa buat setiap orang tua. Kuatkan dan teguhkan mereka. Kami berdoa supaya ada hikmat-hikmat Tuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan anak-anak mereka. Baik yang sudah terekspos oleh pornografi, baik yang sudah jatuh dalam dosa, maupun yang sedang pacaran, belum waktunya. Tuhan, kami berdoa, ada kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan, memampukan setiap orang tua untuk tetap menerima, mengasihi, tujuannya untuk mereka dimampukan untuk mengarahkan anak mereka kepada jalan benar. Biarlah firman-Mu adalah penopang buat setiap kami, penopang buat anak-anak kami, dan juga firman-Mu adalah terang bagi jalan hidup mereka. Terang yang menerangi setiap kegelapan yang ada dalam pikiran dan hati kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami. Hari ini Tuhan, terang Tuhan menyinari setiap kami untuk melihat selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus. Karena kami percaya Engkau memberikan kami benih ilahi yang memampukan kami sebagai model orang tua untuk tidak berbuat dosa. Benih yang sama, biarlah tertabur dalam hati anak kami. Lihat Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk menang terhadap dosa seksual ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wow, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Kalau ada anak yang menghendaki menikah di usia dini, bagaimana sikap kita? Kita perlu sekali lagi menanam apa itu pernikahan. Mengapa tidak boleh usia dini? Secara kesehatan saja tidak mendukung. Kita harus jelaskan. Secara hukum di Indonesia, menikah itu kalau tidak salah yang terbaru adalah minimal 18 atau 21. Nah, itu masih digodok terakhir. Nah, sebagai orang tua kita tak harus memberikan ukuran pernikahan. Apa itu yang disebut dewasa? Dewasa apa? Yaitu dewasa dalam tanggung jawab dalam hal apa? Nah, itu harus jelas. Banyak orang tua tidak menjelaskan sejak awal, ya. Sehingga waktu mereka pacaran, mereka pun tidak tahu bagaimana bertanggung jawab kepada diri dia. Tapi kita tidak bisa menjelaskan tanpa kita memiliki hubungan yang baik dengan anak. Ya, jelaskan kenapa itu tidak bijaksana dan tidak benar. Yang berikutnya, mengapa wanita kehilangan keperawanan selaput darah robek diselaikan oleh suaminya? Mengapa? Itu pertanyaan anak laki yang pulang dari sekolah. Penjelasan kelihatannya dapat sex education. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan film itu, tetapi Anda perlu menjelaskannya dengan kebenaran. Ya, kebenaran tentang kekudusan dan keperawanan. Masalahnya bukan soal hilangnya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit hal itu. Oke. Pertanyaannya, wanita yang kehilangan keperawanan atau selaput darahnya robek, kenapa suaminya menceraikan dia, berusaha mencerai? Saya kira ada persoalan banyak di situ. Yang pertama, suami ini tidak benar. Ya toh? Suami ini bukan orang Kristiani.
Karena suami ini sangat mementingkan namanya keperawanan. Yang kedua, ada persoalan kedua, mereka tidak berbicara di awal pernikahan. Terbuka satu sama lain. Tapi anakmu nggak tahu, mampu nggak dijelaskan ini, ya toh? Tapi yang pasti adalah dia harus berkata bahwa kita harus berkata bahwa banyak orang membenarkan seperti ini, tapi Tuhan tidak membenarkan itu. Oke? Tuhan tidak membenarkan siapapun menceraikan karena pasangannya pernah kehilangan keperawanan sebelum menikah. Saya kira itu tidak benar, ya. Sekali lagi terang firman ya, perlu menjadi acuan, bukan apa kata dunia. Oke? Saya seorang ibu mempunyai trauma tentang seks itu tidak baik. Sampai saat ini ketidakenakan ketika saya membicarakan tentang seks. Saya sangat protektif tentang ini pada anak-anak dan nampaknya saya telah menyampaikan impresi pada anak saya yang kurang tepat terhadap seks. Hubungan dengan anak pun kurang baik. Mereka tidak aman terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan? Setiap perubahan di dalam hubungan kita dengan anak dimulai dari kita orang tua. Anda harus sembuh. Anda harus sembuh, Anda harus punya kebenaran sehingga Anda bisa memberikan kebenaran. Anda sembuh dari seks yang salah menjadi seks yang benar. Ya, saya dulu punya pandangan seks yang salah waktu saya di remaja. Ya, disitulah saya mendapatkan firman demi firman dan saya sembuh dari hal-hal yang salah. Jadi Anda pun perlu mengalami hal yang sama, ya Ibu. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan Anda dan Tuhan bisa menolong Anda untuk hidup memiliki pola pikir yang benar dan sehingga memberikan kebenaran juga buat anak-anak. Malam saya mau bertanya, anak saya cowok kelas 9 ada masuk dalam grup teman-teman sekelasnya di sekolah waktu saya lihat chat-chatnya dari teman-temannya. Karena memang anak saya sepakat dan setuju saya boleh lihat chat dalam HP-nya, itu bagus ya, ada kesepakatan. Ada yang bicara jorok sekali dan mengucapkan alat-alat kelamin. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada anak supaya anak saya tidak ikut-ikutan ngomong seperti itu, dengan cara yang bisa diterima oleh anak saya dengan tidak menyudutkan teman-temannya juga. Saudara sebagai orang tua, saudara harus menjelaskan segala sesuatu berdasarkan kebenaran Alkitab. Katakan beberapa ayat mengenai mulut. Mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Mulut kita bukan mengeluarkan kata-kata yang berbau alat kelamin pria maupun wanita sebagai makian atau ejekan. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mulut kita, semua perkataan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Katakan dengan kisahmu, kesaksianmu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak sedang menyenangkan teman-temannya. Kita tidak sedang untuk toleransi kepada teman-temannya. Menurut saya teman-temannya ini nggak benar, ngerti ya? Kita nggak kompromi terhadap dosa yang dikeluarkan lewat mulut yang nggak benar. Jadi Bapak Ibu boleh berkata teman-temanmu itu nggak benar, ya toh? Nggak benar, nggak boleh. Ya, contoh, saya dulu ngomong hal yang sama sebelum percaya Tuhan. Setelah percaya Tuhan, mendadak saya tidak lagi lakukan itu. Karena saya tahu itu nggak benar. Sebagai orang tua kita harus tegas apa yang benar dan yang salah. Tapi bukan menghakimi anak kita. Untuk menolong anak kita melihatnya dan mengambil keputusan dengan benar. Ingat, pendewasaan. Ya, jadi kita bukan sedang menghakimi anak, tapi menolong anak melihat dan bagaimana dia memutuskan. Karena itu ada dosa di hadapan Tuhan. Semua alat tubuh, ya apapun yang sifatnya bahasa Inggris, itu adalah karena itu miliknya Tuhan, ya tidak menjadi kata makian. Baik. Anak laki saya 17 tahun belum tertarik lawan jenis. Dia cerita rasanya malah nggak nyaman kalau ada perempuan yang dekat memberi perhatian. Anak saya risih katanya. Nah, saya takut ini normal atau tidak. Ya diajak bicara. Kenapa? Kenapa risih? Ya kalau kamu lihat gambaran perempuan itu yang benar yang mana? Nah itu penting. Seperti apa sih gambaran perempuan yang menurut kamu yang benar dan baik menurut Alkitab atau menurut kamu dulu lah. Ya, nah disitulah kita akan tahu masalah anak kita ada di mana. Ya, jadi Anda harus menggali ya supaya kita tahu apakah dia terluka, apakah dia punya gambaran yang salah, apa dia ada ketakutan, ada trauma, itu yang perlu digali. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cara menolong dia atau menyembuhkan dia. Apakah anak perempuan saya 19 tahun yang suka ditelepon sama teman laki itu artinya ketertarikan?
Tapi kalau didengar pembicaraan cuma obrolan biasa saja tentang sekolah, apakah perlu dicegah hal seperti itu? Apakah itu tanda-tanda ketertarikan? Misalnya naksir, terima kasih. Itu normal, saudara. Ya, sekali lagi, hubungan anak kita dengan lawan jenis, bicara di telepon, WA itu normal. Jangan terlalu khawatir. Andai kata anakmu tertarik atau anakmu itu ditarik atau orang lain yang tertarik, jangan kaget, jangan panik, tinggal bicara sama anakmu seperti yang saya katakan, ya, kamu senang sama dia senang sama kamu, ingat, kamu jangan ngaku, jangan ngomong, tenang aja, ya, apalagi diajak berdua jangan, ya, apalagi kamu yang mengajak jangan, ya toh, simple begitu, oke? Ya. Ya, kita menemani mereka, ingat ya, mendampingi mereka dalam keadaan apapun dan ajak mereka untuk melihat bagaimana mengatasi keadaannya. Ya. Bagaimana cara mengatasi anak remaja yang sudah tercemar pornografi? Ya, yang penting adalah dialog, kita tahu sumbernya dari mana, bagaimana ditolong, doakan dan berikan kebenaran firman dan ditolong bagaimana lepasnya. Ya, ada kegiatan lain. Saya ajarkan saudara sebuah doa. Kalau itu anak lakimu atau anak perempuanmu, taruh tangan di kepalanya, ya toh. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat anakku, aku berdoa supaya semua gambar, semua yang masuk, semua imajinasi dan pikirannya, hari ini saya minta Tuhan Yesus menguduskannya. Biar darahmu Tuhan Yesus menyucikan semua gambar, semua apa yang ada, memori-memori, ingatan-ingatan. Tumpang tangan, doakan, katakan dalam nama Yesus. Oke? Itu bisa diulang-ulang ketika dia mau didoakan. Baik. Bagaimana menghadapi anak yang suka baca cerita HP? Saya tidak tahu bacaannya. Kalau ditanya, jawabnya kepo. Anak saya juga suka nonton cerita-cerita Jepang. Saya nggak suka dampingi. Karena saya pribadi tidak suka nonton. Jadi bagaimana hadapinya? Anda harus dialog sama anak Anda. Suka atau tidak suka, dia adalah anak Anda. Ya, saya mendorong ibu untuk dialog dan menolong dia untuk bisa membedakan ya apa yang boleh dan tidak boleh. Berikan dia kegiatan lain ya kalau itu sudah mengganggu dirinya, mengganggu hubungannya dengan Anda sehingga dia begitu asik dengan bacaan di HP-nya. Suruh dia cerita. Tanya dia apakah membangun iman dia. Banyak orang tua mendiamkan karena lelah, karena sudah menyerah. Ya, padahal Anda perannya penting sekali untuk mendampingi anak Anda dan menggali hidup dia dan menolong dia untuk mengambil keputusan dan menolong dia untuk tidak terikat. Ya, itu. Anak kedua saya usia 12 tahun masih suka tidur malam bareng orang tua. Bagaimana ya Pak Bu? Kalau dia sudah bisa pisahkan, 12 tahun itu bisa. Ya, jangan sampai dia menyaksikan hal-hal yang tidak benar karena itu akan menjadi sebuah trauma atau menjadi sebuah tempat topos dan pikiran dia yang tidak sehat. Ya, topos itu ada tempat di mana iblis bisa bekerja. Ya, iblis bisa mempengaruhi pikiran dia lewat apa yang dia saksikan, misalnya hubungan suami istri. Jadi saya mendorong anak Anda harus pindah kamar kalau bisa ada kamar lain ya. Anak remaja yang tercemar pornografi ini beda keyakinan dengan saya. Bagaimana cara saya untuk menasihatinya? Segala sesuatu pemulihan itu dimulai dari kebenaran dan kasih. Ya, Anda harus bicara lebih dulu bahwa itu adalah dosa. Ya, bagaimana dia bisa bertobat lebih dulu. Ya, tetapi kalau Anda ingin bicara tidak dikaitkan firman sebagai pertolongan pertama, maka Anda harus katakan pornografi itu adalah tontonan yang merusak, yang membuat kita bisa terikat dan itu merusak pola pikir anak dan konsentrasi belajar dan mengalami penurunan. Ya, para pria yang terikat dengan pornografi itu sangat berbahaya sekali dan mereka jatuh biasanya dalam dosa apapun bentuknya ya, dalam seksualitas itu bisa melumpuhkan kepemimpinan mereka, melumpuhkan pertumbuhan rohani mereka. Jadi saya mendorong Anda butuh ditolong, Anda butuh sungguh-sungguh bertobat, Anda butuh tidak hanya bertobat tapi Anda juga butuh untuk ditemani dan ditolong pertumbuhan rohani Anda ya, apalagi anak seperti ini.
Saya kira lebih banyak doakan dia supaya dia juga bisa lahir baru, percaya Ya. Tuhan. Karena itulah kekuatan kebenaran ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Pertanyaan, tadi Pak Sumarno bilang jelaskan akibat yang ditimbulkan dengan kesaksian kita. Katakanlah kesaksian kita ini jelas mengandung unsur negatif. Apakah pantas dan wajar bila kita ceritakan kesaksian itu kepada anak? Misalnya tentang seks bebas atau lainnya. Anak saya usia 12 tahun. Oke, dengar baik-baik. Menceritakan kegagalan atau kesalahan kita, saudara harus lihat dulu kondisi anakmu. Usia 12 tahun, janganlah diceritakan. Tapi ketika dia mulai besar, dia punya logika, dia punya godaan, dia punya masalah tentang hal-hal yang sifatnya seksual, firman Tuhan terlebih dahulu masuk. Oke, firman Tuhan terlebih awal. Ya kan? Tapi keteladanan kita juga kita cerita bahwa kita pernah gagal, tapi bukan cerita gagal melulu. Kita juga cerita ketika ada kemenangan, dan cerita hal seksual jangan detail kepada anak. Ya kan? Saya nggak detailin sama anak saya hanya berbicara hal-hal yang sifatnya global, bukan detail. Ya kan? Jangan detail karena akan menimbulkan imajinasi anak. Katakan papa pernah salah. Papa pernah lakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, ya toh? Atau mama. Tapi ini bukan sekedar sekedar harus, enggak. Perhatikan kata saya, bukan harus. Kalau orang tua tidak mau cerita, is okay. Karena saya sedang berkata kepada sebuah prinsip, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tujuan menceritakan itu menimbulkan sebuah spirit pertobatan buat anak. Iya. Papa cerita itu, mama, itu dalam sisi pertobatan loh. Bukan dalam kebanggaan karena berbuat dosa. Ngerti ya? Jadi spirit pertobatan kita sedang sampaikan kepada mereka. Nangkap ya maksud saya? Oke. Saya mau bertanya contoh tindakan peneguhan kepada anak laki-laki. Ya, peneguhan yang dimaksud adalah bagaimana kita ucapkan identitas dia. Sebagai seorang laki, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana dia ada pria yang kuat, pria yang melindungi wanita, bahwa dia ada pria yang seperti papa. Peneguhan itu biasa dasarnya satu, yaitu firman, apa yang dikatakan tentang seorang pria. Yang kedua adalah, misalnya dia ada imam, dia ada orang yang akan memimpin orang lain dengan benar, karena dia adalah pilihan Tuhan. Yang kedua adalah dari teladan papanya. Ya, bagaimana teladan papanya bisa menjadi refleksi bahwa dia diteguhkan, dia akan seperti papanya. Katakan hatimu, aku senang kamu lihat, kamu bantu mama ya, kamu luar biasa. Itu peneguhan, ya toh? Itu umum. Tapi menyangkut peneguhan gender, wah kamu pria yang mudah membantu ya, kamu ringan tangan, tas mama pas dari pasar, kamu pegang keranjangnya sayur, wah teguhkan apa yang dia lakukan sebagai pria. Pria itu adalah orang yang melayani. Pria itu adalah orang yang menolong orang, melindungi. Wah, kamu lindungi anak, adikmu ya. Tapi yang paling penting 3 hal yang seperti saya sudah sampaikan, bahwa engkau anak papa, anak pria yang dikasihi Tuhan. Engkau anak papa, anak laki-laki yang berharga, bukan karena prestasimu. Engkau anak papa, engkau anak pria, anaknya Allah yang dimampukan Roh Kudus. Nah, itu yang prinsip. Ya toh? Lakukan 3 hal itu. Mau tanya bagaimana menolong anak yang trauma terhadap persoalan orang tuanya tidak bercerai tapi berpisah sehingga trauma ini menjadi penghalang untuk mencari pasangan. Sekali lagi, sembuhkan anak Anda dari semua kepahitan apapun. Yang disebut menolong anak untuk dia bisa kembali kepada tanda kutip hidup normal, artinya hilangkan yang tidak normal, yaitu kepahitan, ya, bertemu dengan kakak rohani yang bisa menolong pertumbuhan rohani dia, ya itu penting sekali ya, karena sembuhkan dia itu ya tidak satu kali, Anda juga butuh untuk sembuh dan menolong dia untuk sembuh ya, supaya dia menemukan Tuhan dan tidak tinggal dalam kepahitan dan kekecewaannya atau hal-hal yang tidak jadi contoh, tetapi ada orang lain juga yang bisa jadi contoh. Untuk usia anak-anak aman pacaran tadi sudah dijawab ya. Oke.
apakah suami yang kurang berperan dalam keluarga, bolehkah saya menasehati mengajar anak-anak saya yang 3 orang laki-laki semua? Oke, ketika seorang pria disfungsi, tidak berfungsi sebagai ayah yang berperan, saudara sebagai ibu menanamkan firman Tuhan adalah bagian daripada ibu, bukan soal gender. Saya ingat kembali Timotius banyak dididik oleh mamanya Eunike sejak kecil. Neneknya Louis membaca Alkitab sehingga dia bertumbuh mengenal Tuhan. Itu bisa, ya. Meneguhkan identitas gendernya juga bisa dilakukan oleh seorang yang namanya ibu. Menasehati, mengajar, oke, nggak ada masalah, ya. Lakukan itu. Bagaimana, apakah pembicaraan mengenai keterbukaan dalam seksualitas untuk anak laki-laki harus atau sebaiknya dengan ayahnya? Itu yang terbaik, yang paling ideal. Karena kalau anak-anak lebih dekat dengan ibu, ya saya menjelaskan selama ada ayah, maka ayah harus dilibatkan. Walaupun Anda mungkin bicara, ayah harus dilibatkan. Karena kalau tidak kurang sehat, ya artinya dia bisa melihat dari sisi pria. Ya, karena figur ayah harus nyata dalam hal ini. Ya, hadirkan ayah minimal, ya supaya ada proses dialog yang sehat. Anda perlu kerjasama dengan pasangan. Kalau ayahnya tidak mampu dan tidak bisa, ya, saudara buka pintu aja, ngerti ya? Jadi ibu buka pintu. Pak, saya udah bicara sama anak kita, boleh nggak nanti temanin saya akan bicara lebih jauh, tapi jangan diam ya. Kamu lanjut ya, pertanyaannya sekitar, tolong nanti sediain jawaban buat dia aja, oke? Menjelaskan terjadinya bayi kepada anak remaja dengan bahasa yang sederhana tanpa tendensi sensual. Kami ada menjelaskan ini dalam sex education yang pertama, ya bisa dimulai dari bunga, ya bisa dijelaskan dari binatang, ya atau sejauh mana dia udah tahu tentang alat kelamin. Ya jelaskan dalam hubungan suami istri, ya yaitu yang orang yang sudah diberkati dalam di gereja, yang sudah diteguhkan sebagai suami istri, itu baru bisa ada anak, itu yang benar. Ya, nah dari proses itulah mereka akan menyatu, ya sang pria memberikan sperma kepada tubuh wanita. Nah, kalau dia tanya caranya gimana, baru kita jelaskan mengenai alat kelamin yang menyatu tanpa Anda menjelaskan detail sesuai dengan apa yang dia mau tahu. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana melayani anak yang sudah jatuh dalam hubungan sejenis wanita? Penjelasan ini butuh ditemani, ya tidak cukup sekali, berkali-kali berulang-ulang, ya komunitas yang sehat supaya dia bisa melihat hal-hal yang ideal, yang seharusnya dan apa dosanya. Ya jadi dilayani supaya dia berubah, cari akar masalahnya ada di mana, yang penting. Ya, apakah ini sejak kecil atau dia terjadinya waktu di tengah-tengah waktu dia bertumbuh sebagai remaja. Mengenai lesbian, saya kira ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama tadi disebutkan akar persoalannya. Jadi cobalah gali akar persoalan. Kalau itu anakmu ngalami, apakah dia yang dideketin atau dia punya kecenderungan ke sana? Atau sumber media. Jadi itu yang perlu digali. Jadi yang kedua adalah kalau ini sudah terjadi, ini kan sudah terikat nih, ini dosa. Saya kira bawa anakmu kepada Tuhan dulu. Kita sudah melayani banyak orang yang terikat soal begini. Kalau dia jauh dari Tuhan, kalau dia menjauh juga dari kita, itu repot. Tapi intinya adalah bagaimana dia ngalamin Tuhan. Ketika seseorang mengalami Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menjamah dia, dosa ini jauh lebih gampang dilepas. Bagaimana menjelaskan anak pra-remaja 10 tahun tentang sex education sebatas bagaimana jika ada pengetahuan yang lebih sehingga mereka tahu tentang seksual melalui gambar komik, YouTube sebelum saya menjelaskan sex education lebih jauh. Sekali lagi Anda tadi sudah dikatakan ya, kami membagikan Anda harus mengajak dia apa yang dia sudah tahu tentang seks. Dialog apa yang benar dan yang salah. Kalau sudah terekspos, maka kita harus menolong dia memilah yang benar dan yang salah. Ya, bagaimana dibawa kepada seks itu, yang tadi tahapan adalah kudus karena dari Tuhan, alat kelamin itu dari Tuhan, sedangkan apa yang terekspos itu tidak benar. Ya, tutup, doakan dia dan beri kegiatan lain dan temani dia.
untuk dia bisa lepas terus-menerus, ya, kebenaran firman terus-menerus. Oke, yang penting adalah kita tahu sampai seberapa jauh terekspos dan dari situ kita mulai. Doakan dan tutup pintu-pintu itu, ya, gantikan dengan kegiatan lain. Anak saya perempuan 13 tahun sangat suka nonton K-pop, TikTok, semasamnya makin hari makin terikat, makin gak tertarik hal yang rohani. Bagaimana saya bisa menolongnya? Anda perlu menemaninya dan juga butuh komunitas lain yang menolong dia, ya, supaya dia ganti kegiatan. Ya. Oke. Anak laki-laki saya sudah pacaran setahun lebih dan pengamatan saya hubungan mereka sudah jauh. Saya bingung untuk komunikasi seperti bagaimana agar dia bisa jujur. Oh ya, saya single parent. Terima kasih jawabannya. Saya tidak tahu usia anak ibu berapa, tapi yang pasti seperti yang saya katakan bahwa panggil. Walaupun sebagai ibu panggil, ya toh, pacarnya, jangan sungkan, bicaralah, ya toh, bicara. Ya. Saya merasa kalian sudah jatuh. Ya. Saya sebagai orang tua sedih kalau kalian jatuh terlalu jauh, ya. Kalian bisa hamil di luar nikah. Kalian juga bisa salah di hadapan Tuhan, kalian bisa merasa bersalah, berdosa, ya toh. Jadi bicaralah sebagai orang tua tentang hal ini, tetapi tidak dalam kondisi marah atau menekan, tetapi jelaskan, paparkan sebuah kebenaran, paparkan resiko, dan ketuk hati nurani mereka. Mama mau kalian kudus, ya kalian sudah pacaran, tapi bisa nggak kalian memikirkan kapan mau menikah, dan yang paling penting dalam pernikahan adalah Tuhan hadir. Tuhan hadir, mau nggak Tuhan hadir dalam pernikahan kalian? Ya toh? Kuncinya adalah kalian harus benar. Kalau mau Tuhan hadir dan memberkati kalian. Ya, jelaskan aja secara kebenaran apa akibatnya. Ya, di hadapan Tuhan biasanya itu akan sekali lagi ya akan ada dampak dalam pernikahan mereka biasanya. Kalau mereka melanggar, dan ada pemulihan juga dari Tuhan kalau mereka mau bertobat. Ibu single parent bagaimana menceritakan tentang pembelajaran seks untuk anak laki-laki yang usianya 12 tahun. Ini sangat tergantung seberapa anak Anda tahu. Kalau itu dia belum tahu atau dia masih belajar cari tahu, maka Anda bisa memulai dari awal pengenalan tubuh, ya, tentang perbedaan laki dan perempuan, lalu bagaimana ada batasan dalam bergaul, dari pengenalan diri dia, pengenalan gender dia, pengenalan diri dia, dan lalu masuk pada pergaulan, sikap dia yang tadi saya katakan, ya, pengenalan tubuh dan bergaul, lalu kita masuk di dalam bagaimana dia mengantisipasi menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar dia, yang godaan-godaan itu. Saya rasa itu cukup. Ya. Oke, saya kembalikan ke Budi. Pak Budi sebagai host kita. Terima kasih buat pelayanan, ya, Pak Budi dan teman-teman di sana. Tuhan berkati. Pastor Sumarno dan Ibu Wun Sunlan, saya percaya bahwa Bapak Ibu sungguh amat diberkati dengan apa yang disampaikan malam hari ini. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan, bahwa ini merupakan sesi yang terakhir dari rangkaian di bulan November ini untuk seminar mendidik anak untuk remaja. Nah, besok siang kami akan kirimkan PDF-nya, sementara rekamannya kami sedang proses, sehingga kami juga bisa kirimkan untuk Bapak Ibu dan setiap saudara yang membutuhkan. Nah, tahun depan kita akan masih tetap akan ada seminar mendidik anak dengan topik-topik yang lebih menarik dan lebih aplikatif dan kita butuhkan. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu dan setiap saudara yang ada di dalam grup seminar mendidik anak atau Raising Kids, dimohon untuk tidak left group terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi perihal mendidik anak ke depannya. Begitu aja. Sebelum kita berdoa dan kita mengakhiri, kita mau ambil gambar. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu bisa membuka kamera. Terima kasih.
Ya, kita 5 kali foto, Bapak Ibu bisa berikan senyuman yang merekah. Ya, kita masuk slide ketiga. Slide keempat. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat atensi dari Bapak Ibu dan setiap saudara untuk terus setia mengikuti seminar mendidik anak sampai malam hari ini. Terima kasih juga buat Pastor Sumarno Kosasi dan Ibu Wun Sunlan. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang buat jalan-jalan hidup setiap kami dan anak-anak kami. Pelita dan terang buat hidup setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk kami terus mengalami kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menjadi orang tua yang luar biasa buat anak-anak kami. Biar malam hari ini setiap firman yang kami sudah dengar, setiap firman yang kami sudah terima, biar itu menjadi fondasi buat kami Tuhan. Terus lawat setiap kami, persiapkan setiap kami. Kami tahu bahwa hari-hari kami mendampingi anak remaja kami membutuhkan Engkau. Karena itu kami mau mengizinkan Engkau Tuhan Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya hidup setiap kami. Sehingga pada waktu kami bicara membangun hubungan dengan anak-anak remaja kami bisa nyambung dengan setiap mereka. Sekali lagi malam hari ini kami mau berdoa buat anak-anak kami. Biar kami mau lepaskan berkat buat setiap mereka. Sehingga setiap mereka menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan. Tidak ada firman-Mu yang gugur, tetapi firman-Mu berbuah. Bahkan 100 kali lipat di dalam hidup setiap kami. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita sampai malam hari ini. Saya mau katakan selamat hari Natal sebentar lagi dan menutup tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Budi Abdi Patra, host dari Seminar Mendidik Anak. Saya pamit mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada yang lain juga.